A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel saya, Enjoy Your Life with Me. Jadi di sini saya, Juna Angga Satria, akan menjelaskan kepada kalian semua tentang fungsi matematika dan juga fungsi statistika. Cuman yang pertama, atau di video yang pertama ini, kita akan menjelaskan tentang fungsi matematika. Oke. Kita langsung saja mulai ya. Yang pertama kita buat judul dulu, yaitu fungsi, kita caps lock aja, fungsi matematika. Nah, ini kita blok ke sel yang keberapa, sel L kah atau sel M gitu, segini aja. Nah, kita langsung buatkan menjadi tengah atau pakai ini, merge and center. Cuman kita pakai shortcutnya aja ya, yaitu dengan shortcutnya itu Alt H M C, begitu ya. Kita beri warna sebagai tanda bahwa fungsi ini, matematika ini adalah sebagai judulnya. Warna apa ya? Ini aja. Oke, jangan lupa di bold juga. Oke. Sekarang kita mulai dari nomor terlebih dahulu. Nomor. Bisa aja ya. Itu untuk header pertama di datanya kita. Kemudian kita kasih warna lagi. Kita kasih warna. Maaf. Di sebelahnya kita kasih tabel nama. Kemudian kok nama, astagfirullahaladzim. Sorry ya guys. Ini kan kita lagi ke fungsi matematika nih. Berarti kita bikin fungsi. Sebelahnya kita bikin fx atau rumus. Oke. Kemudian salah, ini simbol dulu. Kok banyak salahnya ya? I'm sorry ya guys. Nah, di sini kita bikin simbol soal. Kemudian di sini ada hasil dari eksekusi. Hasil aja ya. Oke, yang pertama kita bikin supaya nomornya ini enggak kemana-mana dengan cara sama dengan row. Kita ketik sama dengan row. Terus kita buat kurungan yang tidak ada isinya. Kemudian kita kasih tanda minus dan ketikkan lagi row. Lalu buka kurung. Kita ke referensi. Referensi itu maksudnya tuh referensinya mana yang mau kita pakai. Nah, di sini karena sel B3 itu adalah nomornya, itu kita pakai ini. Dah, tinggal kita Fn plus F4 supaya bisa kita kunci. Kemudian tutup kurung dan enter. Kita bikin sampai 8 ya. Oke, pas sekali. Nah, fungsi pertama. Kita gedekan dulu. Fungsi pertama yaitu lahan. Oke, kita gedekan lagi supaya rapi. Nah, yang kedua kalian. Keempat sentase. Nah, di bawahnya itu sinus. Bawahnya lagi kosinus atau yang ke-8. Dan yang ke-9 yaitu tangan. Oke, simbol dari penjumlahan itu adalah plus. Simbol dari pengurangan minus. Itu underscore, minus. Perkalian adalah, kalau misalnya di Excel, itu kita bukan pakai tanda X, karena itu tidak bakal terbaca dari si Excel ini. Jadi kita pakai bintang. Bintang itu adalah simbol dari Excel untuk menilaikan sebuah perkalian. Kemudian pembagian bukan juga kayak tanda yang titik 2 atau mungkin tambah
atau dikurangin lagi bawahnya itu. Tapi kalau misalnya di Excel pakainya adalah garis miring. Maaf, garis miring loh. Nah, gini. Oke, kemudian perpangkatan. Perpangkatan itu pakainya yang ini ya, gambar kayak panah gitu. Oke, kemudian persentase udah tau lah ya kayak mana. Salah, ini. Nah, sinus itu rumusnya, simbolnya sin. Dan kosinus adalah rumusnya cos. Dan tangen adalah rumusnya tan. Oke, kita lanjut ke rumusnya ya. Oh iya, maaf. Di sini kita di baris kedua ini kita bukukan dulu biar supaya kalau kita turun kita bisa nampak judulnya gitu. Kita lanjut ke fx atau rumus. Kalau rumus kita mau menampilkan rumusnya saja tanpa memunculkan hasilnya. Pertama itu kita pakai yang namanya nih tanda petik 1. Nah, petik atas 1 gitu ya. Oke, fx berarti kita buat contoh soalnya itu contoh rumusnya dengan angka 5 kita tambah dengan 5. Nah, ini adalah rumus dari si penjumlahan. Kemudian yang kedua pengurangan 5 kurang 5. Apa nih? Oh maaf guys, nggak sengaja. Itu yang tadi. Lanjut. Nah, ini kita buat lagi baru 5 dikali 5. Kita buat full 5 aja ya, sampai di presentasi. Oke, kemudian di sini kita petik 1 lagi. 5 dibagi 5. Oke, perpangkatannya 5 pangkat 5. Dan persentase tanda atas lagi, tanda itu. Nah, yang kayak gini, salah. Maaf. Tanda petik 1 atas 5%. Oke. Dan apakah ini? Apakah ada yang salah? Apa sih? Apa nggak perlu ya? Gini juga bisa. Nggak tahu lah ada apanya itu tadi. Nggak deh. Petik aja langsung. Nah, oke. Sekarang kita ke sin. Sin itu tuh kayak derajat gitu loh. Kita satuannya itu pakai derajat semua. Jadi kita gedein dulu supaya bisa kelihatannya. Karena di sini kan sinus, kosinus dan tangan itu kan teks ya, jadi agak panjang. Oke, kita ketik sin. Sabar, kita kasih tanda petiknya dulu di atas, betul. Sin. Kita kasih tanda buka kurung. Nah, kalau sin itu kita harus pakai yang namanya radians. Oke, kita radius. Mau berapa nih? Mau berapa derajat? Kita bikin 30. Nah, tapi itu kan contohnya. Kalau misalnya satuannya berarti kan pakainya derajat berarti kan. Ini sebagai simbol aja. Kalau misalnya itu tuh diisi dengan derajat. Berapa derajat gitu. Nah, tutup kurung lagi. Nah, gitu. Kita copy juga ini. Terus ke kosinus. Kita paste dan kita ganti. Jangan lupa diganti ya guys. Mana sih ini paste? Nah, ini deh. Kita ke kosinus. Jadi cos maksudnya. Lakukan hal yang sama lakukan hal yang sama. Oh, nggak ada lagi ya, habis ya. Copy, kita paste,
Nah, ini ganti lagi jadi tan. Nah, kita pakai contoh soal yang berbeda dari yang si rumus tadi ya. Tapi kalau misalnya sinus, kita samakan aja supaya lebih memudahkan pekerjaan kita. Oke, kita buat contoh soal mungkin 12 ditambah 8 ditambah 8 terus 10 kurang 5 berubah atau tidak menampilkan hasilnya. Perkalian itu ya, perkalian kita kasih 5 dikali 10. Nah, tanda petik lagi pembagian ya, gini aja, pembagian 100 dibagi 5. Nah, perpangkatan itu kita kasih tanda petik lagi 2 pangkat berapa ya, 2 pangkat 5 itu aja. Nah, persentase kita kasih tanda petik, kita kasih jangan 5, yang gampang atau mungkin 85 lah ya, 85%. Enter. Nah, di sini kita langsung copy aja di sini ke sini dan kita paste. Ini simbol dari si derajat itu kita ganti jadi angka 30. Enter. Kemudian di cos juga kita lakukan hal yang sama, kita paste, kita copy, kita paste. Maaf. Tuh, kita ganti juga simbol dari si Celsius tadi, derajatnya tadi kita ganti. Kalau radian sini kita bikin 180 aja. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi dan ganti simbolnya menjadi 360 lah ya. Nah, sini kan jelek kan hasilnya, kita tarik aja biar gampang, biar nampak bagus. Kemudian hasilnya, sebelum kita masuk ke hasil, kita beri dulu yang namanya tabel ya. Ini ada shortcut untuk kalian bisa menggunakan all border. Maksudnya tadi bukan tabel ya, maksudnya dikasih border dengan all border dengan cara yang cepat, yaitu melakukan shortcut. Shortcutnya itu yaitu Alt H B A. Tuh. Oke, kita langsung aja ke hasil. Kita copy dulu. Nah, kalau mau menampilkan hasil pada rumus kita harus menggunakan yang namanya sama dengan. Kita copy. Salah. Maaf. Nah, ini kita copy, kita paste. Nah, ini kita ganti tanda petiknya menjadi sama dengan. Nah, inilah keluar hasilnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Apa sih? Maaf guys, maaf. Loh. Maaf ya guys, bentar ya guys. Ternyata caranya itu supaya tidak memunculkan hasil itu sama dengan 10 kurang 5. Ini kita ganti menjadi number. Nah, ini karena hasilnya 2,
di belakang koma kita pakai ini, decrease desimal. Kita ingin menampilkan hasil yang tidak ada desimal karena 10 dikurang 5 itu tidak ada hasil desimal di belakangnya. Oke. Kita lanjut ke 5 kali 10. Kita copy, kita ganti tanda kutip menjadi sama dengan 50. Kita copy, paste, ganti. Inilah hasilnya 20. Kita copy, paste, ganti 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Nah, ini kita copy juga. Kita ganti tanda petiknya menjadi sama dengan. Nah, hasil dari 85% adalah 0,85. Kita copy yang sin sekarang ya. Sin kita ganti tanda petiknya. Sin sama dengan radians dari 30 derajat adalah 0. Betul. Sin dari radians 30 adalah hasilnya 0,5. Kemudian di cos kita ganti lagi. Sorry. Cos 180. Iya, betul. Yes, hasilnya adalah min 1. Dan tan sama dengan, coba kita copy aja lah ya langsung guys. Paste. Tan 360. Hasilnya, salah, maaf. Belum diganti. Yes aja. Ini kenapa ya? Kalau kita ganti si angkanya nih, coba ya kita ganti ke berapa ya? 45 coba. 45 dari sinnya dulu ya. Nah, ini hasilnya. Kalau yang radians yang kita ganti jadi 270. 270 juga. 270 juga. Nah ya. Loh. Berarti tidak ada hasilnya. Ganti lagi. Nah, kalau kita ganti dari 45, cos radiansnya dari 90, yaitu hasilnya ini 0,34202. Ini kita ganti juga tannya jadi 280. Kita ganti juga di sini. Nah, ini dia hasilnya, minus 5,6713. Oke, jangan lupa kita kasih warna, karena tadi saya lupa di header datanya. Nah, oke. Baik, cukup sekian di video fungsi matematika kali ini. Kemudian saya akan melanjutkan video fungsi statistika yang akan kita tonton di setelah video ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.